Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Brian. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat keran otomatis. Langsung aja kita ke alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kalian perlukan untuk membuat sebuah keran otomatis yaitu untuk alatnya kalian hanya perlu satu buah obeng dan satu buah gunting. Kemudian untuk bahannya, ini pertama kalian memerlukan satu buah Arduino, ini bebas mau Arduino Uno, Mega atau yang Nano. Di contoh ini saya menggunakan Arduino Uno sebagai contohnya. Terus kalian membutuhkan satu buah relay. Ini nanti relay ini merupakan sebuah saklar elektronik ya. Di sini saya pakai relay yang 2 channel, tapi jika kalian punya yang relay yang single channel itu juga nggak masalah. Terus ada sensor ultrasonic HCSRO4, ini nanti yang mendeteksi tangan yang ada di bawah kita sehingga kerannya bisa hidup secara otomatis. Terus kalian perlu juga kabel jumper secukupnya, ini yang male to male, yang ini male to female ya. Kemudian ini ada kabel jumper lagi satu, ini nanti untuk menghubungkan sensor ultrasonic yang kita taruh di mulut kerannya dengan Arduino yang kita taruh di bawahnya ya, mungkin biar nggak kena air. Oh ya, karena saya nggak punya kabel jumper yang panjang, jadi saya sambung-sambung kabel jumper yang pendek, jadi seperti ini juga nggak apa-apa. Terus kalian perlukan kabel listrik secukupnya. Pastikan memilih kabel listrik yang 2 gini ya. Gak usah yang mahal-mahal, gak usah yang dibungkus lapis 3, tapi cukup yang 2 gini aja, kabel listrik standar. Ini juga secukupnya, ukuran disesuaikan sama stop kontak kalian, sumber listrik kalian. Dan lagi satu, kalian perlukan kabel listrik juga, tapi yang cuman 1 gini aja. Ini nanti fungsinya untuk menghubungkan dari relay ke stop kontaknya. Di sini kalian juga memerlukan stop kontak untuk menghubungkan kabel dari pompa air nanti menuju ke relay dan ke Arduino-nya, lalu ke sensornya. Nah, setelah itu kalian juga memerlukan pompa airnya, fungsinya untuk mengangkat airnya nanti. Dan ini nanti yang kita bikin hidup otomatis dan mati otomatis juga. Nah, kalian juga butuh breadboard ini. Karena pin dari Arduino ini cuma ada terbatas, maka kalian perlukan breadboard ini. Sebenarnya kita perlukan yang 5 volt sama yang groundnya aja ya ke breadboardnya. Oke, jadi itu aja alat bahan yang digunakan untuk membuat sebuah keran otomatis. Langsung kita ke pengerjaan tutorialnya. Nah, langkah pertama yang kalian perlu lakukan yaitu kalian siapkan Arduino, relay, sensor ultrasonic, sama breadboardnya. Jangan lupa kabel jumpernya. Pertama kalian hubungkan dulu kabel jumpernya ini. Karena kita membutuhkan daya 5 volt dari Arduino, maka kita harus taruh di 5 volt dan satunya lagi di ground. Ya, seperti ini. Jadi ini 5 volt, sini ada groundnya. Kita hubungkan seperti ini. Lalu ujungnya ini kita sambungkan ke breadboard di bagian yang ujung-ujung sininya. Nah, ini setelah tersambung penampakannya akan seperti ini. Nah, kemudian kita sambungkan relaynya ini ke breadboardnya karena kita sudah punya breadboard. Nah, jadi di relay ini terdapat 4 pin ya untuk yang 2 channel. Jika kalian pakai relay yang single channel, maka itu cuma ada 3 pin aja. Urutannya itu di ground, in, sama VCC-nya. Di VCC-nya ini kalian sambungkan ke kutub positifnya, dan ground-nya ini kalian sambungkan ke kutub negatifnya, dan yang in-nya ini kita sambungkan ke pin digital di mana aja yang di Arduino-nya. Di sini saya menggunakan pin nomor 2. Langsung aja kita sambung. Jadi yang ground ke ground. Dan yang VCC ke positif. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungkan ujungnya ini ke breadboard-nya. Nah, setelah tersambung akan jadi seperti ini. Nah, kalian butuh kabel jumper lagi satu ini untuk men-trigger relay-nya ini menggunakan Arduino-nya. Jadi kalian sambungkan ke pin in di mana aja yang ada di relay kalian. Mau itu in 1 atau in 2. Di sini saya pakai in 2 ya. Nah, ini setelah tersambung kalian sambungkan ke pin digital di mana aja yang di Arduino. Di sini saya pakai pin nomor 2. Nah, jika tersambung, maka penampakannya akan seperti ini. Jadi ini saya sambungkan relaynya ke pin nomor 2 dan positif negatifnya ke breadboardnya. Selanjutnya kalian memasang sensornya ini. Jadi pertama yang kalian harus lakukan yaitu kalian ambil kabel jumpernya, karena di sini di sensor ultrasonic ya ada 4 pin ya, bisa dilihat. Ini urutannya. Pertama VCC, kemudian trigger, kemudian ada echo, kemudian ada groundnya. Nah, fungsi dari masing-masing pin ini berbeda ya. Jadi VCC ini untuk positif 5 voltnya, terus trigger ini yang memancarkan bunyi ultrasonic, kemudian yang echo ini yang memantulkan balik, terus yang ground ini sebagai negatifnya. Kalian sambungkan menggunakan kabel jumper yang seperti ini. Jadi ini saya sambungkan ke ground, ground ke ground, echo ke echo, trigger ke trigger, dan VCC ke 5 voltnya. Kalian tinggal masukkan aja seperti ini.
Nah, ini juga sudah tersambung. Kalian sambungkan ujung kabelnya ini di pin yang di Arduino ya. Nah, ini untuk VCC-nya kalian sambungkan ke positif 5 volt nih. Kemudian untuk GND-nya atau ground-nya ini, untuk ground ini kalian sambungkan ke kutub negatif yang di breadboard kalian. Nah, kemudian dua pin ini yang merupakan trigger dan echo ini kalian sambungkan ke pin digital yang ada di Arduino kalian, bebas mau yang mana. Di sini saya pakai pin 10 untuk triggernya dan pin 9 untuk echo-nya. Kalian sambungkan ke pin di mana aja yang di Arduino, saya pakai pin 10 dan pin 9. Kalau udah nanti jadinya akan seperti ini. Jadi pin 9 dan 10 nyambung ke sensor ultrasonic. Nah, positif 5 volt dan negatifnya kalian sambungkan ke breadboard. Terus pin yang nomor 2-nya kalian sambungkan ke relay-nya. Jika seperti ini, kita akan mengecek apakah rangkaian ini berhasil atau tidak dengan melihat lampu yang ada di relay-nya. Oh ya, di sini kalian perlu yang namanya kabel USB, yaitu USB A ke B yang seperti ini, atau biasanya terdapat pada printer ya, kabel printer. Lalu di sini saya pakai adaptor charger HP biasa untuk memberi daya ke Arduino-nya. Sebentar, saya sambungkan dulu. Sebelum itu, kalian perlu untuk memprogram Arduino-nya ini. Nanti untuk kodenya saya cantumkan di link di deskripsi. Jika kalian udah selesai memasukkan kodenya dan memprogram Arduino-nya, maka kalian tinggal memberi daya saja ke Arduino-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa lihat. Ini saya bikin di 30 cm dia akan nyala. Jadi, jika tangan saya berada di jangkauan 30 cm, maka relaynya akan menyala. Nah, jika relay kalian menyala sesuai program yang sudah kalian program tadi, kalian sudah berhasil. Kalian tinggal menyambungkan colokan listriknya atau stop kontaknya ke pompa airnya. Nah, jika sudah selesai di bagian tahap ini, kalian singkirkan dulu ini semuanya. Kita akan merakit ke rangkaian listriknya untuk ke pompa akuariumnya. Nah, di sini kalian singkirkan semua kecuali relaynya ya. Tadi saya lupa bilang kalau relaynya kalian bisa cabut dulu untuk sambungkan ke stop kontak ke pompa airnya. Jadi di sini seperti yang sudah saya bilang, saya pakai di in 2 ya. Jadi di relay ini ada yang namanya normally close dan normally open. Kalau kalian taruh di pin 2 dan 3 berarti itu namanya normally close. Kalau yang di pin 1 dan 2 ini berarti namanya normally open. Jadi dia akan ngebuka jika tidak mendeteksi sinyal. Tapi jika mendeteksi sinyal dia akan menutup atau arus listriknya akan terhubung. Jadi kalian sambungkan di pin yang 1 dan 2 ini aja. Cara menyambungkannya, kalian ambil dulu kabel listrik yang 1 biji aja. Jadi ujungnya ini kalian sambungkan ke relay yang di sebelah sini. Kalian tinggal masukkan. Nah, kemudian kalian tinggal baut ini. Nah, setelah selesai dibaut, selanjutnya kalian tinggal menyambungkan kabel listrik yang 2 ini tadi yang udah nyambung ke stacker ini. Salah satu ujungnya kalian sambungkan ke relay yang di pin 2 dan satunya kalian sambungkan ke stop kontaknya. Kita buka dulu stop kontaknya. Nah, jadi dua kabel yang dari stacker kalian tadi ini, kalian salah satunya kalian sambungkan ke stop kontaknya ini dan lagi satunya kalian pasangkan ke relaynya, lalu kalian pasangkan ke sini. Nah, jika udah selesai, kalian tinggal tutup aja. Nah, jadi akan seperti ini. Jadi dia akan lewat ke relay dulu. Jadi habis dari relay, jika relaynya sudah menerima sinyal, maka dia akan menyambungkan listrik ke stop kontaknya ini. Nah, dengan itu kalian tinggal nyolokin steker yang dari pompa airnya ke sini, ke stop kontaknya ini. Jika relaynya menerima sinyal, maka pompanya ini akan hidup. Jika relaynya sudah tidak menerima sinyal, maka pompanya akan otomatis mati. Jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, ujung dari stekernya ini kalian sambungkan ke sumber listrik AC atau listrik rumah kalian. Kalian sambungkan ke sini. Ini untuk memberi daya ke pompanya. Untuk Arduino ya, kalian memerlukan kabel USB A to B seperti ini. Biasanya kalau kalian di Arduino ya, kalian langsung dapat USB A ke B-nya ini seperti ini. Ini untuk memberi daya ke Arduino-nya. Jadi seperti itu, kalian tinggal rangkai saja. Tinggal siapkan wadah untuk penampungan air,
dan juga untuk cuci tangannya, dan jangan lupa juga untuk selang untuk pembuangannya. Jadi ini adalah rangkaian yang sudah saya rakit. Dan di sini terdapat satu Arduino-nya, di sini ada relay-nya, dan di sini relay nyambung ke pin di Arduino. Di sini ada sumber daya 5 volt untuk Arduino-nya, lalu relay-nya nyambung ke solokan listrik untuk ke pompa airnya, dan satunya ke sumber listrik 220 volt AC. Terus kemudian di bagian sini, di bagian bak penampungan airnya terdapat pompa airnya, lalu ada pipa yang menuju ke atas di mulut keran. Sini ada stop kerannya. Terus di sini ada lagi satu pipa untuk sensor ultrasonik, dan di dalamnya ini terdapat kabel. Saya rapikan masukin ke dalam pipa listrik. Lalu di sini ada kabel, dan saya rapikan juga masukin ke tempat untuk menyembunyikan kabel. Terus kabelnya nyambung ke pin di Arduino-nya. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi itu adalah contoh dari hasil akhir pembuatan keran otomatis. Dengan budget yang minim, Anda sudah bisa membuat keran otomatis yang sangat bermanfaat. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Untuk kalian yang bertanya kenapa saya pakai sensor ultrasonic bukan proximity, karena menurut saya pribadi, sensor ultrasonic ini paling cocok untuk membuat keran otomatis. Kalau pakai sensor proximity sebenarnya bisa aja, tapi hasilnya jadi kurang sensitif, apalagi jika diterik matahari atau dalam kondisi gelap, karena cara kerja dari proximity itu sendiri. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and don't forget to subscribe.